Panembahan. Jadi saya datang kemari untuk mengantar teman-teman Aryo yang dulu diutus oleh Sri Baginda Raja Tua untuk mengelilingi kadipaten-kadipaten menghadap kepada Anda. Selamat datang para Aryo. Kedatangan Anda di ibu kota sangat kami nantikan, terutama oleh Sri Baginda Maharaja. Sebelum kami menghadap Sri Baginda Raja, Maaf, Maharaja, bukan Raja. ampun seribu ampun. Maksud saya, sebelum kami menghadap Sri Baginda Maharaja, kami terlebih dahulu menemui Anda dan juga Sri Ratu Dara. Ya, betul, Sri Ratu Dara. Oh, kami terlebih dahulu menemui Anda dan juga Sri Ratu Dara guna memastikan bahwa kami tidak akan melakukan satu kesalahan pun yang tidak kami maksudkan. Selama kami bertugas, telah banyak hal yang terjadi perubahan dengan cara yang sah. Kami akan menyesuaikan perubahan ini. Pendeknya, kami mengakui kedaulatan Sri Baginda Maharaja Gajah Dendar dan tunduk kepada semua keputusan yang telah disabdakan oleh Sri Baginda. Kami telah menjalankan tugas yang justru kami anggap penting dalam mempertahankan keutuhan kerajaan. Sekarang, kami akan tetap patuh dalam mempertahankan keutuhan kerajaan di bawah naungan Sri Baginda Maharaja Gajah Dendar. Bagus, bagus. Dengan cepat saya bisa mengumpulkan bahwa Anda semua abdi yang tahu diri dan tahu akan kewajiban. Bagus, bagus. Sri Baginda pasti akan ikhlas menerima bakti Anda semua. Syukurlah kalau begitu. Kami juga sangat berterima kasih kepada Sri Baginda karena telah memberikan perhatian yang sangat lebih kepada seluruh istri kami. Bagaimanakah keadaan mereka? Saya sendiri sudah merasa sangat kangen dengan istri-istri saya. Jangan khawatir, keadaan mereka sangat nyaman dan sejahtera. Mereka dibawa ke istana demi keamanan mereka sendiri. Jangan sampai mereka terkena pancaroba perubahan. Setelah Anda semua menghadap Maharaja, pasti istri Anda akan diantar ke rumah kembali. Sri Ratu Dara dan Sri Ratu Kenari selalu bermain-main dengan mereka. Tenanglah, kami selalu bermain bersama hingga agak larut malam. Kami juga sering bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Sungguh, kami sangat berhutang budi untuk kebaikan hati semacam itu. Jadi, kerajaan dalam keadaan kurang lebih utuh. Gitulah, kecuali keadaan di Tegalwurung. Panji Tumbal telah ditawan oleh Pangeran Kembar. Pangeran Bindi menyatakan menolak kedaulatan raja kita. Dan juga Berta menobatkan dirinya sebagai raja, didukung oleh Pangeran Kembar. Ini bukan persoalan remeh. Dia juga bukan putra tertua dari Mutia Sri Baginda Raja yang dahulu Pakualaman. Atas dasar kekuatan, setiap orang yang merasa dirinya kuat boleh saja menobatkan dirinya menjadi raja. Seperti raja yang dulu mendirikan kerajaan ini. Tinggal soalnya, apakah ia bisa membuktikan bahwa ia benar-benar yang terkuat di seluruh negara? Bisa tidak ia menundukkan semua tandingan yang ada? Jadi, dia menentang kekuasaan Maharaja kita. Sanggupkah Maharaja kita menyingkirkan dia? Atau sanggupkah dia menyingkirkan Maharaja kita? Itu saja persoalannya. Dengan dukungan Anda sebagai pemangku, Maharaja kita pasti akan bisa menumpas tandingannya di Tegalwurung. Besar kepercayaan kami kepada Anda untuk bisa mengatasi keadaan saat ini, Panembahan. Sejak masih di istana, Pangeran Bindi kejam kelakuannya. Saya tanpa ragu-ragu akan selalu mendukung apapun keputusan Anda. Aryo Sumbu, apakah Anda juga mempunyai kemantapan seperti itu? Ya, Panembahan. Setelah Anda semua beristirahat beberapa hari, bantulah Sri Baginda memerangi para pemberontak. Kalian semua mempunyai pengalaman yang luas dalam pertempuran. Di bawah pimpinan Anda, kami semua patuh dan setia. Silahkan pulang dulu. Nanti sore kembali ke sini menghadap Maharaja.
hartanya. Itulah sebabnya kita harus membantu Baginda. Maharaja boneka itu mulai memuakan saya. Tidak baik berkata begitu. Sementara ia adalah darah dagingmu sendiri. Tenangkan dirimu dulu. Panembahan suamiku, engkau begitu kuat dan kuasa. Mengapa engkau tidak ingin menjadi raja? Apa kurang enaknya menjadi orang tua dan pemangku? Bagaimana dengan kabar Sri Ratu Dara, Panembahan? Sri Ratu Dara dalam keadaan baik-baik saja. Dia masih di dalam istana dalam keadaan istirahat. Bagaimana dengan Maharaja kita? Maharaja Gajah juga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, memang betul. Saya memiliki rasa curiga terhadap Anda. Nah, sekarang jangan lagi ada rasa sungkan. Aku ingin ada pertemuan dari hati ke hati dengan Anda. Curahkan seluruh kecurigaan Anda kepada diriku. Panembahan, Anda ingin menjadi raja, bukan? Sejak permulaan pergerakan para Panji. Ya, sejak Panji Tumbal mengajakku untuk ikut berontak. Waktu itu, kita semua mulai menyadari bahwa keadaan kerajaan yang buruk harus diubah. Aku melihat Baginda Raja Tua yang sudah pikun masih saja lebih baik dari semua kandidat yang ada. Saat itu, meskipun aku masih Panji, aku sadar bahwa akulah yang bisa menyelamatkan kerajaan. Itulah sebabnya Anda mengingkari pemberontakan Panji Tumbal. Ya, untuk menguasai semua adipati dan mencegah perpecahan wilayah kerajaan. Aku tidak sekedar ingin duduk di atas tahta, melainkan aku juga ingin membela dan menyelamatkan wilayah kerajaan. Dan lalu, hubungan dengan Ratu Dara yang sampai sejauh itu bukan rencanaku dari awal. Itu merupakan sebuah unsur yang ternyata sangat membantu rencanaku. Cita-citaku mulia, tetapi jalan yang aku tempuh bersimbah darah dan berlumur noda. Dan lalu, kita mengunjungi Baginda Raja Tua dengan bantuan Ratu Dara. Apakah Anda berpikir orang-orang akan memaafkan cara Anda yang bernoda dan berlumur darah itu hanya karena cita-cita yang mulia? Hati nurani manusia, termasuk nuraniku, tidak akan pernah memaafkan noda-nodaku. Cukup, aku telah membukakan diriku. Dari hari ke hari kita telah bertemu. Bagaimana sekarang sikap Anda kepadaku? Saya akan bantu Anda, Panembahan, dan menjadi raja. Tuluskah Anda? Tulus, Tuan. Beribu-ribu pendeta dan orang beragama membantu Asokawardhana jalan kekuasaan yang bersimbah darah. Akan tetapi, ia tetap menjadi seorang raja. Bagus. Aku akan membunuh Sri Baginda Maharaja Gajah. Yang mulia, mereka membawa berita tentang apa yang terjadi di Tegalwurung. Ah ya, inilah berita yang aku tunggu-tunggu. Apakah Panji Tumbal menang? Mohon ampun Yang Mulia, Panji Tumbal telah ditawan oleh Pangeran Kembar. Lalu dipenggal, Pangeran Bindi juga menduduki seluruh kadipaten di Tegalwurung. Di medan laga, Pangeran Kembar itu seperti dua ekor naga. Yang Mulia, Pangeran Bindi menobatkan dirinya sebagai raja dan menentang kedaulatan Maharaja. Apa? Ini namanya pemberontakan, pengkhianatan. Kita harus berbuat sesuatu. Dari dulu, Pangeran Bindi ingin menjadi raja. Siapa tahu
sekarang ia bisa puas. Apa gunanya peperangan? Peperangan membuat rakyat menderita. Yang mulia, bila ada orang yang berani berontak, kita harus memenggal kepalanya. Apa? Memenggal kepala saudara-saudaraku sendiri? Yang mulia, maaf yang mulia. Ada berita penting dibawa oleh anggota mata-mata kerajaan. Pasukan Pangeran Pindi menyerbu menerobos perbatasan Kadipaten Watu Songo. Dan mereka menduduki beberapa desa di sana. Dan mereka memaklumkan sumpah bahwa ia akan melabrak ibu kota dan merebut tahta Sri Baginda Maharaja. Nah, apa kata hamba? Sebelum terlambat, Yang Mulia segeralah berunding dengan mereka. Ratu Kenari, Anda begitu tega mengorbankan keutuhan kerajaan semata-mata ingin membela putra Anda yang sudah jelas mengumumkan pemberontakan. Ibu, apakah ibu tidak menyadari bahwa bibi Ratu Kenari berusaha menegakkan perdamaian dan mencegah penderitaan rakyat yang terancam? Ngomong kosong apa pula ini? Mana bisa kerajaan diperlakukan seperti nasi kenduri? Yang mulia, apakah nasihat hamba sebagai pemangku paduka masih ada harganya? Ataukah paduka akan mengirimkan hamba ke desa untuk bertani? Aduh, kepalaku. Oh, perutku. Aku mau muntah. Tak ada yang keluar. Dan aku sesak. Pengawal, bawa Sri Baginda masuk ke dalam. Biarkan Baginda beristirahat dulu. Baik, Panembahan. Maaf para Aryo, maaf. Sihir yang jahat telah menimpa Maharaja kita. Tidak biasanya ia berlaku seperti ini. Jauhkan Baginda dari Ratu Kenari. Usul-usul yang sebab tidak masuk akal dan melemahkan semangat Baginda. Cukup. Silahkan Anda pulang terlebih dahulu. Nanti istri Anda akan segera kami susulkan. Baik, kami akan pulang. Berjanjilah Anda tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan untuk membela keutuhan. Keutuhan kerajaan tidak bisa dikorbankan saja. Kami mohon, janganlah Anda berdiam diri dalam hal ini. Kalian tidak perlu khawatir. Kepercayaan kalian tidak akan aku lalaikan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Panembahan, apakah tidak sebaiknya Anda menyusul Sri Baginda ke kamarnya? Baginda harus menentukan sikap hari ini. Kalau terlambat, semakin besar kerugian yang diderita oleh masyarakat. Persiapan Pangeran Bindi juga dari hari kemarin semakin kuat. Istriku, apa yang terjadi? Jangan sentuh aku, suamiku. Aku telah menikam jantungnya. Jantung Sri Baginda Maharaja. Ia sudah bukan lelaki yang sejati. Aku sudah merasa malu. Kita yang mendudukan dia di tahta kekuasaan, suamiku. Pahamkah Anda? Pangeran! Pengawal, singkirkan jenazah ini. Urus baik-baik bersama jenazah raja. Baik, Panembahan. Maafkan saya Panembahan karena telah membunuh istri Anda. Beliau telah membunuh Maharaja kita. Anda tidak bersalah. Sebenarnya tugasnya sama seperti tugasku, yaitu menjadi pemangku. Seseorang yang dipercaya sebagai pemangku tidak akan bisa menyimakan yang dibangku. Yang mulia, Anda telah berhasil menaiki tahta. Kita telah melakukan pertemuan dari hati ke hati, dan dari hati ke hati pula,
hamba mengetahui bahwa Padukalah yang pantas menjadi seorang raja. Terima kasih, karena kamulah jalan menuju tahta semakin dipermudah. Jika istriku tidak kamu tikam, entah apa pula yang akan ia ocehkan. Barangkali rahasiaku yang akan terbuka. Nyatanya, kenaikan tahta telah membuat Paduka menjadi seorang yang baru, memiliki kewibawaan sehingga Paduka tidak terlihat seperti orang yang gila akan wibawa. Itulah yang hamba maksud dari Paduka menjadi orang yang sangat hebat dan pantas menjadi seorang raja. Kau dengar itu? Suara wanita menembang. Hamba kira begitu yang mulia. Oh, apa yang aku lihat ini? Aku melihat istriku, Ratu Dara, membasuh rambutnya di telaga darah. Apa ini? Aku melihat diriku duduk di atas tahta yang terapung di telaga darah. Apa aku sedang bermimpi? Paduka pasti lelah. Jangan biarkan hati nurani Paduka terluka. Biarkan aku. Pimping-pimping tembaga ditiup angin senjakala. Langit merah. Dan sekarang tubuhku berlumuran darah. Jangan memikirkan masa lalu, Paduka. Jasa-jasa Anda di masa depan akan menebus dosa-dosa tersebut. Aku melihat pedesaan sekarang. Rerumputan, kuburan, burung-burung gagak hinggap di atas pohon randu. Apa ini? Ratu Kenari, kenapa Anda di sini? Kerisku beracun, penjina, pembunuh. Kamu tega, aku juga tega. Yang mulia! Aduh, dulu kamera yo. Baik, jadi. Mencegah. Kau menang kenjeran namaku ya, saja nang kenjeran. Mau kan nang kenjeran. Nang kenjeran. Sekarang kita lagi di Lembah Tumpang. Lagi syuting apa? Itu. Mantap. Jangan lupa nanti nonton di YouTube. Tuar YouTube siapa? YouTube saya tuh. Ayo, 1, 2, 3. Bocah!